Dan sederhananya, sastra Arab UI ini adalah pilihan saya setelah saya pikirkan matang-matang, yang mana bagi saya itu bisa mendukung ke visi besar saya. Kalau di sastra Arab sendiri, kita nggak ada kayak hafalan. Jurusan saya itu ngebentuk bagaimana saya berpikir dan bagaimana saya menjadi di masyarakat. Kita punya prospek pekerjaan di dunia diplomasi, di Kementerian Luar Negeri misalnya. Sastra Arab itu sebenarnya belajar tentang masyarakat di Asia Barat. Yang mana Asia Barat itu nggak cuma tentang negara Arab, tapi ada juga negara-negara yang bukan bangsa Arab, kayak misalnya Turki, Iran, kemudian komunitas Yahudi, komunitas Kurdi, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapat sastra Arab UI, saya berpesan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, yaitu Sastra Arab UI, bersama dengan narasumber yang tentunya nggak kalah keren dari yang sebelum-sebelumnya. Karena bisa dibilang narasumber kita yang satu ini merupakan mahasiswa berprestasi di jurusannya. Langsung aja kita sapa. Halo Farid. salam. Nah, Farid, kenalan dulu dong ke teman-teman. Kayak formatnya nama, jurusan, angkatan, sama kamu asal sekolah dari mana sih? Oke, halo teman-teman semua, kenalin, nama saya Farid Mubarok, bisa dipanggil Farid. Saya jurusan Sastra Arab UI angkatan 2017. Asal sekolah tahun 2017 saya lulus dari SMA Negeri 3 Depok. Wow, SMA Negeri 3 Depok. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, kemarin kamu masuk UI lewat jalur apa tuh, Ren? Mungkin kamu bisa ceritain sekilas mengenai pengalaman kamu. Oke. Jadi saya masuk UI itu dari jalur SNMPTN atau jalur undangan. Waktu itu saya SMA 3 tahun, itu jurusan IPA, tapi saya ambil jurusan Soshum di jalur undangan, dan alhamdulillah saya diterima di jalur undangan untuk jurusan saya. Saya pilih waktu itu jurusan saya satu-satunya, jadi saya cuma pilih Sastra Arab UI di seleksi SNMPTN. Wow, kenapa alasannya kamu milih sastra Arab, Fit? Padahal kamu anak IPA sebenarnya. Personal sih ya, Pak. Jadi saya punya visi besar, dan ketika saya pilih jurusan kuliah, menurut saya itu satu visi jangka pendek yang ketika saya pilih itu harus mendukung ke visi besar saya. Dan sederhananya, Sastra Arab UI ini adalah pilihan saya setelah saya pikirkan matang-matang, yang mana bagi saya itu bisa mendukung ke visi besar saya. Wah, seperti itu ternyata. Nah, tapi sebenarnya memang ketika kamu jadi mahasiswa sastra Arab nih, udah 3 tahun juga, apa aja sih yang dipelajari di sana? Untuk mata kuliahnya sebenarnya kebagi jadi 3. Ini 3 hal yang di Sastra Arab sendiri nggak ada peminatan, tapi 3 hal ini yang bisa dibilang semacam 3 pos mata kuliah yang ada di Sastra Arab. Ketika kita skripsi pun itu akan menjurus ke salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama, linguistik. Linguistik itu ilmu bahasa. Jadi yang pasti di Sastra Arab UI kita mempelajari bahasa. Karena sastra itu sebenarnya secara definisi luas adalah budaya, yang mana budaya itu adalah segala hal yang terkait dengan manusia. Jadi segala aspek dalam kehidupan manusia itu masuk ke kajian sastra sebenarnya. Dan sastra itu terkait juga dengan masyarakat. Dan kunci untuk bisa kita masuk dan memahami masyarakatnya pasti dengan bahasa. Jadi yang pertama tadi linguistik. Yang kedua, ilmu susastra. Susastra ini terkait dengan karya-karya sastra.
ada puisi, novel, dan karya-karya hasil dari manusia itu sendiri. Yang ketiga, latar belakang. Nah, latar belakang ini yang luas ya. Kalau di Sasarap UI sendiri ada Islamologi, kemudian ada sejarah, ada juga pranata, dan lain-lain. Bisa juga kayak kita ngebahas hubungan antara Indonesia dengan salah satu dari 24 negara Arab. Itu juga masuk ke bagian dari latar belakang. Itu sih kira-kira. Wah, banyak banget yang kamu pelajari di Sastra Arab UI. Nah, tapi kalau dari metode pembelajarannya tuh, gimana, Rit? Metode pembelajaran ini sama ya kayak di universitas atau di jurusan-jurusan lain. Jadi ada kuliah umum, ada kuliah juga kuliah kelas biasa, ada tugas-tugas kuliah, segala macam. Sebenarnya sama aja sih metode kuliahnya. Kalau hafalan-hafalan gitu gimana tuh, Rit? Kenapa? Hafalan-hafalan bahasa Arabnya gimana tuh? Karena dengar-dengar kalau jurusan lain katanya sehari minimal hafal sekian gitu. Oh ya, kalau di sastra Arab sendiri kita nggak ada kayak hafalan apa istilahnya vocabulary apa kosakata. Tapi di semester awal itu biasanya kita ada mata kuliah namanya ini mata kuliah wajib dari jurusan namanya kemahiran bahasa. Kalau sastra Arab namanya kemahiran bahasa Arab. Itu ada 6 semester untuk mata kuliah kemahiran bahasa Arab. Jadi KBA atau kemahiran bahasa Arab 1 sampai dengan kemahiran bahasa Arab 6. Itu biasanya di semester 1 sampai semester 2 atau semester 3 lah. Itu kita ada teks-teks yang harus dihafal. Karena penghafalan teks-teks itu lebih kepada kita menghafal uslub. Uslub itu gaya bahasa atau cara kita menyampaikan, cara membentuk satu kalimat sesuai dengan logika bahasa Arab itu sendiri. Jadi untuk hafalan lebih ke hafalan teks ya. Kalau untuk kosakata itu juga perlu dihafalkan, apalagi untuk mahasiswa yang belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Tapi sepengalaman saya hafalan kosakata itu berjalan dengan sendirinya karena kita pakai terus kosakata itu. Oh gitu. Nah, lanjut nih. Kamu udah lama banget di sastra Arab. Iya. Udah tingkat akhir juga. Apa aja sih hal-hal yang udah kamu implementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kamu ambil dari sastra Arabnya itu? Banyak ya pasti. Jurusan saya itu ngebentuk bagaimana saya berpikir dan bagaimana saya menjadi di masyarakat. Untuk ilmunya sendiri saya nerapin banyak hal ya. Misal terkait dengan saya memandang satu fenomena. Nah, fenomena itu karena saya ada di jurusan humaniora yang belajar tentang manusia, saya memandang satu fenomena itu dari perspektif bagaimana menjadi manusia dan bagaimana memahami manusia. Itu yang pertama, manusia dan masyarakat. Yang kedua terkait dengan jurusan saya, misal di bahasa Arab, saya seorang Muslim. Ketika saya memahami agama saya, itu akan lebih mendapatkan makna tersendiri ketika kita bisa menguasai bahasa Arab itu sendiri. Itu yang terkait dengan agama saya dan kepercayaan saya. Kemudian yang ketiga terkait dengan fenomena keislaman dan fenomena di dunia Timur Tengah. Jadi saya punya minat yang sangat tinggi terkait dengan studi Timur Tengah. Itu alasan kenapa saya masuk jurusan sastra Arab. Dan ketika saya melihat fenomena yang terjadi di Timur Tengah, karena bekal dari jurusan saya, kemudian juga kemampuan berbahasa, saya bisa memahami lebih dan juga bisa melihat fenomena yang terjadi di Timur Tengah itu secara lebih komprehensif dan juga lebih dari banyak sudut pandang. Kemudian implementasi nyatanya ke masyarakat, saya juga mengajar bahasa Arab
mulai dari untuk anak-anak di TPQ. Saya diminta untuk ngajar di TPQ waktu itu. Terus juga saya juga buka kelas bahasa Arab untuk teman-teman saya. Saya mencoba untuk berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan di jurusan ke teman-teman saya di asrama saya, karena saya juga asrama ya di pesantren mahasiswa. Jadi saya implementasikan ilmu yang sudah saya dapat. Itu sih kurang lebih. Banyak sebenarnya hal-hal lainnya yang agak sulit kalau saya sebutin. Udah banyak banget yang kamu implementasikan. Nah, lanjut nih. Gimana prospek kerja lulusan anak sastra Arab UI? Ya, ini mungkin ya yang jadi banyak pertanyaan buat orang-orang. Apalagi saya dulu SMA di IPA, terus saya pilih jurusan ini, banyak banget pastikan yang bertanya, apa sih sebenarnya prospek dari jurusan ini? Luas banget, tapi mungkin saya bisa kasih beberapa contoh ya. Pertama, terkait dunia diplomasi. Nah, karena kita mahasiswa sastra, baik sastra Arab ataupun sastra lainnya, itu mempelajari manusia dan masyarakat dari negara yang kita pelajarin, dan juga kita memiliki kemampuan bahasa, kita punya prospek pekerjaan di dunia diplomasi. Di Kementerian Luar Negeri misalnya, Kementerian Luar Negeri itu membuka lowongan untuk diplomat selain dari mahasiswa hubungan internasional, ilmu hukum, atau dari jurusan sosial lainnya, itu juga dibuka untuk mahasiswa sastra. Misal dari sastra Arab, sastra Cina, sastra Inggris, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama, dunia diplomasi. Selain di Kementerian Luar Negeri jadi diplomat, juga bisa di kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di negara Arab, atau kedutaan besar negara Arab yang ada di Indonesia. Terus yang kedua, segala hal yang terkait dengan kemampuan berbahasa. Tadi, walaupun kemampuan berbahasa itu bukan satu-satunya pelajaran yang kita pelajarin, tapi kemampuan bahasa itu jadi aspek yang juga penting, paling penting mungkin di antara menjadi aspek yang penting di antara bersama dengan aspek-aspek lainnya. Jadi kebutuhan terkait tenaga bahasa itu juga dipenuhi oleh mahasiswa jurusan sastra. Misal menjadi interpreter di acara-acara atau di konferensi-konferensi internasional. Yang kedua, profesi penerjemah tersumpah. Nah, profesi penerjemah tersumpah ini juga penting dan juga sangat dibutuhkan di masyarakat, karena akan terkait dengan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara Timur Tengah, ataupun terkait dengan dokumen-dokumen legal atau dokumen resmi yang membutuhkan profesi penerjemah tersumpah untuk menerjemahkan dokumen-dokumen tersebut. Kemudian yang ketiga, keempat ada juga profesi terkait dengan dunia sastra, kepenulisan, kemudian juga profesi penulis, dan lain sebagainya. Juga ada profesi terkait penelitian, riset terkait dunia Timur Tengah, dunia Islam, dan juga profesi-profesi terkait kearaban lainnya untuk fenomena Indonesia maupun fenomena yang lebih luas lagi. Sebagai contoh, profesi yang riset yang sekarang sedang berkembang itu adalah terkait filologi atau ilmu manuskrip lama. Indonesia sendiri punya banyak manuskrip yang berbahasa Arab maupun yang bertuliskan Arab, ataupun yang terkait dengan manuskrip-manuskrip Islam, dan itu masih belum banyak orang yang meneliti terkait manuskrip tersebut dan preservasi dari manuskrip-manuskrip tersebut. Nah, profesi terkait manuskrip dan juga penelitian terkait manuskrip dan penelitian terkait dunia Timur Tengah, kearaban, dan fenomena keislaman, itu semuanya dipenuhi oleh mahasiswa dari jurusan sastra Arab. Dan profesi lainnya juga masih banyak, baik yang terkait dengan dunia sastra Arab maupun yang tidak terkait dengan sastra Arab. Luas sebenarnya.
Tapi itu beberapa contoh yang bisa saya berikan. Wow, benar-benar gak main-main ya ini lulusan dari Sastra Arab UI. Sangat bermanfaat juga bagi masyarakat sekitarnya ya tentu. Nah, dari segi kampus nih, kehidupan kampus, gimana sih kehidupan kampus di Sastra Arab UI? Apakah anaknya alim-alim banget atau gimana gitu? Nah ini juga jadi stereotip ya untuk mahasiswa sastra Arab, bahwa katanya mahasiswa sastra Arab itu sangat Islamis. Ya benar juga, nggak salah juga. Tapi mungkin yang bisa saya tambah perspektifnya bahwa mahasiswa di sastra Arab UI itu variatif. Sebenarnya relatif sama kayak jurusan-jurusan lainnya dari segi pergaulan, interaksi dengan teman-teman, nggak terlalu jauh beda. Tapi mungkin punya corak tersendiri ya, karena tadi yang saya bilang jurusan itu membentuk juga pola pikir kita. Jadi ya ada corak lah sebagai mahasiswa sastra Arab. Islamis iya, tapi yang sebagaimana mahasiswa lainnya juga iya. Jadi adalah macam-macam lah anak-anaknya itu nggak cuma satu jenis, nggak cuma satu bentuk, macam-macam lah sama kayak mahasiswa jurusan lain. Tetap beragam dan mungkin gabung sebagaimana anak FIB lainnya ya. Iya, sebagaimana mahasiswa FIB, mahasiswa rumpun sosum, mahasiswa UI, umumnya sama sih. Nah, keren. Nah, lalu gimana dengan organisasi internal di Sastra Arab UI ini? Apakah ada atau gimana tuh? Oh iya, untuk organisasi internal itu ada namanya Himpunan Mahasiswa Ikatan Keluarga Asia Barat. Nah, ini saya belum jelasin ya tadi di awal, bahwa jurusan saya itu sebenarnya namanya sastra Arab ya. Tapi objek kajian mahasiswa sastra Arab itu bukan cuma negara Arab. Negara Arab itu ada 24 sekarang. Sastra Arab itu sebenarnya belajar tentang masyarakat di Asia Barat. Dimana Asia Barat itu nggak cuma tentang negara Arab, tapi ada juga negara-negara yang bukan bangsa Arab, kayak misalnya Turki, Iran, kemudian komunitas Yahudi, komunitas Kurdi, dan lain-lain sebagainya. Jadi nama himpunannya adalah Ikatan Keluarga Asia Barat. Dan di situ kita punya banyak aktivitas yang mewadahi minat dan bakat dari mahasiswa sastra Arab. Nah, mantap banget tuh, berarti benar-benar ditampung ya sama himpunannya tadi. Nah, lanjut, kalau dari acara tahunan, apa aja nih Riet? Mungkin biar bisa memotivasi teman-teman kita yang lagi berjuang buat dapetin sastra Arab UI. Oh iya, acara tahunan terbesar yang mungkin udah banyak atau buat mahasiswa yang udah banyak kepoin tentang sastra Arab UI, itu ada namanya Festival Timur Tengah, dan yang sekarang itu namanya berganti menjadi Middle East Festival. Dan di situ ada acara-acara yang memperkenalkan kebudayaan Arab dan juga lomba-lomba terkait jurusan sastra Arab dan terkait Islam. Misal ada lomba pidato bahasa Arab, kemudian debat Arab, dan lomba-lomba lainnya. Jadi Middle East Festival itu mempertemukan mahasiswa-mahasiswa sastra Arab se-Indonesia dan juga mahasiswa-mahasiswa yang punya interest dan kemampuan di bidang bahasa Arab. Itu acara tahunan dari Sastra Arab UI. Wow, acaranya besar banget ya buat anak-anak sastra Arab ini. Nah, untuk kamu pribadi, kamu udah melewati 6 semester di Sastra Arab UI. Apa sih hal yang paling berkesan untuk kamu selama ini? Satu yang paling berkesan buat saya itu adalah lingkungannya. Jadi lingkungan pertemanan maupun lingkungan antara dosen dengan mahasiswa itu sangat sangat dekat, akrab, dan itu
gak ada sekat mungkin ya kalau bisa dibilang antara sama mahasiswa baik senior maupun junior, dan dosen-dosennya itu sangat baik kepada mahasiswa. Jadi kita tuh berasa benar-benar jadi satu keluarga sesarap UI, antara mahasiswa maupun antara dosen dengan mahasiswa. Itu yang paling berkesan buat saya. Saya ya terkesan dengan kebaikan juga dari para dosennya dan juga dari teman-teman saya yang sangat-sangat seru dan juga sportif lah. Wah, bener-bener lingkungan tuh Iya. emang paling berkesan ya. Nah, terakhir nih Farid, pesan-pesan untuk kamu, pesan-pesan dari kamu untuk teman-teman kita yang lagi berjuang buat dapetin sastra Arab UI. Untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapat sastra UI, saya berpesan untuk keep struggling dan jangan lupa berdoa, karena berdoa itu juga sangat penting untuk kelancaran hal-hal yang ingin kita capai. Saya punya satu tips sebenarnya. Dulu sebelum saya masuk UI, waktu masih dalam proses seleksi SNMPTN, saya sudah daftar di sastra UI. Jadi saya punya laptop, laptop lama saya, itu saya tempel stiker logo UI. Kemudian motor saya juga saya tempel stiker logo UI. Wallpaper handphone saya ganti jadi logo UI. Kemudian saya selawatin itu stiker dan segala macamnya. Terus ketika saya masuk ke UI, saya selawatin juga UI-nya, FIB-nya, dan alhamdulillah Allah mudahkan jalannya. Alhamdulillah, pokoknya keren banget Farid, keren banget. Makasih banget udah mau sharing-sharing sama aku, untuk kita-kita semua, untuk teman-teman yang lagi berjuang buat dapetin sastra Arab UI. Sama-sama. Selamat ya, semoga diperlancar nih untuk nya gitu. Tapi kalau di sastra UI ini bisa 3,5 atau semuanya 4? Bisa 3,5 tahun, bisa 4 tahun bisa, karena mata kuliahnya selesai di semester 7. Tapi bisa 4 tahun juga. Untuk semua mata kuliah wajib semester 7 selesai. Kalau misalnya nggak ada pengulangan 1 semester atau kegiatan yang cuti 1 semester. Karena ada mata kuliah yang mandatory, jadi ketika kita nggak ngambil 1 mata kuliah itu semester itu, maka diambilnya di 2 semester lagi, itu tahun depan. Itu mundurnya ke tahun keempat berarti ya. Oke deh, makasih ya Farid. Sama-sama. Dadah, assalamualaikum. Salam.